nggak sih kepikiran sama kalian ada 3 anak yang masih kebilang sangat amat muda pada waktu itu? Bukannya mereka bermain gitu kan dengan anak seusianya atau benar-benar giat belajar gitu kan, melakukan hal-hal yang positif lah kebilangnya gitu. Justru mereka terobsesi sama salah satu tokoh yang cukup mengerikan ya pada waktu itu gitu ya. Tokoh itu disebut tokoh Slenderman. Dan bagaimana bisa kesukaan atau obsesi mereka ini menjadi awal dalam kehancuran kehidupan mereka. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta bahagia ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Kita mulai dari kota kecil yang bernama Waukesha, yaitu di Wisconsin, Amerika Serikat. Sebuah kota yang tenang, aman, damai, biasanya cuma dipakai sama latar belakang film untuk acara summer picnic atau keseruan lainnya gitu. Justru kota ini akan menjadi kota yang mengguncang dan bergidik di Amerika. Jadi ada 3 orang gadis yang pertemanannya cukup sangat amat menyenangkan ya di luar. Gadis itu bernama Peyton E. Lautner yang lahir pada 13 Juni 2002. Peyton dikenal sebagai gadis yang ramah, ceria, terus juga dia periang lah gitu. Dan yang kedua ada gadis bernama Morgan E. Geyser yang lahir pada 16 Mei 2002. Morgan juga dikenal sebagai perempuan atau gadis yang aktif, ceria, dan dia juga periang, sama seperti Peyton. Yang ketiga ada Anissa E. Weyer yang lahir pada 10 November 2001. Kalau Anissa cukup bilang agak introvert ya, dia aktif atau sukanya malah baca-baca buku urban legend gitu. Sebenarnya sama kayak si Morgan. Morgan juga sering atau suka baca-baca buku yang konteksnya itu urban legend atau tokoh-tokoh legend lah, kayak gitu. Makanya sebenarnya kedekatan Peyton, Anissa sama Morgan tuh gak sedekat Morgan sama Anissa gitu. Ketiga gadis ini terlihat tampak seperti gadis biasa, gadis muda yang masih aktif untuk bersekolah, bermain, bersenang-senang gitu kan seharusnya. Tapi berbeda dengan Morgan. Morgan diduga sangat menyukai sebuah tokoh. Tokoh tersebut adalah Slenderman. Kalian tahu Slenderman? Slenderman adalah makhluk tanpa wajah yang memakai jas hitam. Dia tuh tinggi gitu. Dimana tokoh atau urban ini tuh ramai pada waktu di 2010. Karena ya cerita yang diceritakan orang-orang gitu kan tentang tokoh Slenderman gitu. Tapi tokoh ini hanya fiksi, bukan tokoh nyata. Tapi nasnya di sini Morgan tidak bisa membedakan mana fiksi dan mana kenyataan. Justru Morgan ini mempercayai kalau si Slenderman ini nyata. Dan karena Morgan ini lebih dekat dengan Anissa, Anissa pun juga yang menyukai cerita-cerita urban legend percaya sama Morgan. Dan yang lebih mengerikan lagi di sini apa? Karena Morgan yang percaya bahwa Slenderman itu nyata, terus juga mereka percaya kalau misalkan Slenderman itu ngawasin mereka. Kepercayaan ini pun lama-lama merubah mereka menjadi sebuah obsesi, bahwa mereka dituntut untuk bisa membuktikan Slenderman itu nyata ketika mereka bisa menumbalkan orang untuk melihat Slenderman. Wah, aneh kan? Gila juga kemasuknya gitu. Anak atau gadis seumur mereka yang harusnya mereka fokus pada hal-hal pelajaran, matematika contohnya gitu kan, justru mereka malah ingin membuktikan suatu hal yang jelas-jelas itu adalah fiktif. Seiring berjalannya waktu, nggak ada hal-hal aneh gitu. Di tanggal 30 Mei 2014, Peyton diundang oleh Morgan untuk datang ke rumahnya. Morgan merayakan acara ulang tahun kecil-kecilan di rumahnya gitu. Mereka di sana berpesta seperti makan pizza, menonton film, membaca buku bersama, bahkan bercanda gurau bersama gitu. Nggak ada yang aneh sebenarnya gitu. Tapi tanpa yang disadari Peyton, ada sesuatu atau ada niat yang terselubung dari dalam hati Morgan. Pasalnya, Morgan berniat untuk membunuh Peyton. Untuk apa? Untuk membuktikan kepercayaannya tadi.
Tapi di tanggal itu mereka tuh ya udahlah gitu, masih ada rasa kayak was-was gitu, ketakutan gitu. Bener gak sih yang kita lakuin ini ke Anissa? Tapi di sisi lain Morgan memiliki pemikiran yang berbeda, bahwasanya Morgan ingin membuktikan satu hal yang benar-benar membuat dia bertanya-tanya. Tapi di situ mereka masih ragu, Morgan dan Anissa masih ragu. Dan akhirnya mereka tidak jadi dan akhirnya langsung tertidur. Pagi berikutnya, di tanggal 31 Mei 2014, Morgan mengajak Peyton untuk main di sebuah taman kecil yang bernama David Park. Di sana mereka pun bermain biasa di taman, membaca buku, berlari-lari, pokoknya seru-seruan lah gitu. Waktu pada saat Peyton dengan sedang membaca buku, di sana tiba-tiba ada sebuah serangan yang tak terduga, dan serangan itu berasal dari Morgan, di mana Morgan langsung menghujani Peyton dengan benda tajam yang tidak disangka-sangka telah dibawa Morgan dari rumah. Jadi Morgan sudah menyiapkan benda tajam tersebut untuk menyerang Peyton berkali-kali. Di sana Anissa hanya diam dan membantu Morgan. Tanpa sedikit pun mereka merasa ketakutan, justru mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi di sini ada sebuah keajaiban, di mana Peyton yang sudah dihujani serangan berkali-kali, dia masih bisa bertahan. Peyton di situ pun langsung melawan dan mencoba untuk melarikan diri. Dia tertatih-tatih dengan luka yang ditimbulkan oleh si Morgan ini sampai berjarak 100 meter. Dia tertatih-tatih dengan menyeret tubuhnya. Kalian coba bayangin, Peyton yang benar-benar udah luka-luka karena diserang sama si Morgan ini, dia masih kuat dan berjalan sejauh 100 meter. Dan akhirnya di sana Peyton bertemu dengan seorang pesepeda. Sang pesepeda itu pun langsung menolong Peyton dan membawa Peyton ke rumah sakit. Setelah Peyton sampai di rumah sakit, Peyton yang masih trauma akan apa yang dialami, dia pun langsung mencoba untuk bercerita pelan-pelan. Di situ pihak pesepeda pun sudah menghubungi pihak polisian sebelumnya, dan polisi pun datang untuk menanyai kepada Peyton. Peyton menjelaskan bahwa dia diajak main oleh kedua rekan akrab yang sebelumnya dia percayai, justru ternyata dia ditikam secara tiba-tiba. Setelah Peyton memberikan detail kepada pihak kepolisian pun langsung bergegas ke rumah Morgan. Di sana mereka menemukan Morgan dan Anissa sedang berjalan jauh ke hutan kecil. Untuk apa kalian tahu? Untuk pergi ke mansion Slenderman. Dan apa yang didengar polisi ini mengejutkan, karena pasalnya tidak ada mansion yang disebutkan oleh Morgan. Gak ada. Jadi itu benar-benar hanya ilusinya semata, hanya karangan atau imajinasinya semata. Jadi nggak ada mention apapun di sana. Di situ pihak kepolisian pun langsung mengamankan Morgan dan juga Anissa. Waktu pada saat diamankan, polisi pun langsung menginterogasi mereka secara pelan-pelan karena usianya yang cukup masih kebilang muda gitu ya. Jadi kan masih berada di dalam lindungan hukum lah gitu. Tapi Morgan dan Anissa tidak memberikan keterangan yang detail. Mereka hanya cuma bilang melakukan ini karena ingin membuktikan bahwa Slenderman itu nyata. Jadi alasan mereka mencoba untuk membunuh Peyton ini hanya membuktikan bahwa Slenderman itu nyata. Dan di sini jelas mereka sudah tidak bisa membedakan mana fiksi dan kenyataan. Dan setelah Anissa dan Morgan dibawa ke fasilitas kesehatan mental, dan penyelidikan itu pun psikiater menyatakan bahwa ternyata Morgan memiliki skizofrenia hebat yang diturunkan oleh ibunya, di mana dia sering berhalusinasi mendengar suara-suara atau perintah-perintah. Sedangkan Anissa memiliki delusi hebat yang tidak bisa membedakan mana kenyataan dan juga mana fiktif. Sama dengan Morgan sebenarnya. Jadi karena tidak bisa dihukum sebagai orang dewasa dan penjahat, mereka dihukum di rumah sakit jiwa untuk Morgan selama 40 tahun. Dan sampai hari ini Morgan masih dalam perawatan. Sedangkan Anissa Weya dihukum selama 25 tahun penjara. Tapi pada tahun 2021 dia dibebaskan bersyarat. Dan bagaimana dengan Peyton? Pasti kalian bertanya-tanya dong. Peyton jelas mengalami operasi besar dan dia juga mengalami ketraumaan. Bahkan ketika Peyton sudah sadar pun dia berbicara pada wartawan bahwa dia memang sudah memaafkan, tapi dia tetap tidak bisa lupa.
trauma besar yang dialami Peyton ini diserang oleh temannya sendiri karena mempercayai sebuah tokoh fiktif. Dan kasus ini pun jelas ramai diperbincangkan. Banyak orang yang gak nyangka, apalagi orang tua gitu, kok bisa anak seumur itu berpikir seperti itu, kok bisa, banyaklah pertanyaan gitu. Tapi bagaimana lagi, ini benar nyata, ini benar kejadian, dan ini benar dialami oleh seorang gadis muda dan dilakukan juga oleh gadis yang masih muda. Dari kisah ini atau cerita yang aku ceritakan hari ini bisa diambil atau ditarik kesimpulan bahwa bagaimana peran internet sangat bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, bukan hanya orang dewasa tapi juga anak yang sedang berkembang. Dan bagaimana peran orang tua pun sangatlah penting untuk mengawasi sang anak. Jadi berhati-hatilah dampak negatif dari internet. Kasus gadis ini tuh memang nyata, dan ini pembelajaran untuk kita semua. Oh, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah memang ini Morgan dan juga Nessa sepenuhnya salah karena memang sepenuhnya mereka niat untuk melakukan itu, atau lalainya peran orang tua dari dua gadis tersebut? Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi kasus menegangkan lainnya dari seluruh dunia yang kasusnya masih diproses atau masih butuh disuarakan agar terdengar dan mendapat keadilan, tulis juga di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk kalian para pencinta kasus kriminal untuk di subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan dan membuat ngeri lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.